Dalam sebuah hadis dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan ada seorang pemuda yang datang menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemuda ini curhat kepada Rasul tentang banyaknya dosa yang pernah dia lakukan dalam hidup ini. Sampai-sampai dia tidak berani mengungkapkannya karena malu di hadapan Rasul. Karena saking banyaknya dosa yang dia lakukan. Dibujuk oleh Rasul, dibisai jaka bahasa kita, nang apa garang nang ikam gawi, sehingga ikam ni menangis datang menghadap kepadaku dan malu menyatakan di hadapanku. Apa yang pernah kau lakukan? Dia tidak mau bercerita. Ya Rasulullah, ulun tidak sanggup menceritakan banyaknya dosa yang ulun lakukan. Rasul waktu itu bertanya, A'asyrakta billah, apakah engkau menyekutukan Allah? Ujar Rasul, tidak. Aqatalta nafsan bighairi haqqin, apakah engkau pernah membunuh seseorang tanpa alasan yang benar? Tidak, katanya. Lalu Rasul kemudian mengatakan, illam tusyrik billah walam taqtul nafsan bighairi haqqin innallaha yaghfiru dzunuba walau kanat mil'as samawati sab'i wal ardina sab'i. Kalau kamu tidak pernah menyekutukan Allah, jar Nabi, kalau engkau tidak pernah membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, maka Allah akan mengampunkan dosamu walaupun dosamu itu lebih besar, sebesar 7 lapis langit dan bumi. Walau kanat mil'as samawati sab'i wal ardina sab'i. Jadi selama tidak menyekutukan Allah, selama tidak pernah membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, Allah mengampuni dosamu walaupun dosamu itu sebanyak 7 lapis langit dan bumi, penuh dengan dosa yang pernah kau lakukan. Apa jawaban pemuda tadi? Ya Allah, ya Rasulullah, zambi a'zam minhu, dosa ulun ternyata lebih besar daripada 7 lapis langit dan bumi. Bingung Rasul waktu itu. Rasul bertanya lagi, apakah dosamu lebih besar ataukah kursinya Allah, takhta kedudukan Allah? Dosa ulun lebih besar ya Rasulullah ketimbang kursinya Allah. Apakah dosa arasnya Allah yang lebih besar? Dosa ulun ya Allah lebih besar ketimbang arasnya Allah. Oh, ternyata besar sekali dosa yang pernah dia lakukan. Lalu Rasul kemudian bertanya, apakah dosamu itu lebih besar ataukah ampunan dan rahmat Allah yang lebih besar? Maka pemuda itu kemudian menjawab, rahmat dan ampunan Allah lebih besar ketimbang dosaku ya Rasul. Karena memang rahmat dan ampunan Allah yang aku cari, yang aku tuntut menghadap kepadamu ya Rasulullah. Maka ujar Nabi, mun kaitu kesahakan pang dalam kitab Durratun Nasihin halaman 367 disebutkan. Lalu kemudian pemuda ini berkisah, ulun ini, ujar pemuda tadi, sejak kecil gawian ulun tukang gali lubang kubur. Maksudnya kalau ada orang meninggal, maka ulun yang diminta jasa untuk menggalikan lubang kubur, untuk menguburkan mayat seseorang. Dan itu sudah ulun lakukan sejak kecil ya Rasul. Tetapi
begitu selesai ulun menggalikan lubang kubur tadi, setelah jenazah dimasukkan ke dalamnya, dan satu persatu keluarga yang menghantarkan jenazah itu pulang ke rumah masing-masing, ulun balik lagi ke sana, ulun gali lagi lubang kubur itu, ulun bongkar jenazahnya, kemudian ulun ambil satu persatu kain kafan yang melilit tubuh jenazah tadi, ulun cuci dan ulun jual ke pasar. Itu gawian ulun. Bayangkan Bapak Ibu, pekerjaan seperti itu. Menggalikan lubang kubur, lalu kemudian jenazah dimasukkan ke dalamnya. Orang-orang yang mengantarkan jenazah jadi pulang ke tempat tinggal masing-masing, ulun kembali balik ke lokasi kuburan tadi, ulun bongkar itu kubur, ulun ambil kain kafan yang melilit tubuh jenazah itu, ulun cuci dan ulun jual ke pasar. Itu pekerjaan ulun sudah sekian tahun lamanya, sejak ulun kecil ya Rasul, dan tidak ada yang tahu. Mendam Rasul mendengar cerita itu, kagum Rasul mendengar cerita itu. Pada suatu hari ya Rasul, sambil menangis dia, sambil menangis menceritakan itu. Pada suatu hari, ketika ada seseorang meninggal dunia, seorang wanita, seperti biasa ya Rasul, setelah jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur, ulun ambil satu persatu kain kafan yang melilit tubuh jenazah itu, lalu timbul nafsu birahi ulun. Luar biasa, melihat jenazah yang tanpa kain kafan kan, telanjang bulat, seorang wanita cantik jelita katanya, timbul nafsu ulun, ulun perkosa itu jenazah ya Rasul. Masya Allah, memperkosa jenazah. Rasul marahnya luar biasa waktu itu, marah luar biasa Rasul mendengar cerita itu. Rasul berdiri ceritanya, kemudian Rasul mengusir dia. Keluar kata Rasul, kamu dari sini, Allah tidak akan mengampuni dosamu, karena dosa yang kau lakukan terlalu besar. Memperkosa jenazah, Masya Allah. Ayo bisa lah, kira-kira kita tidak bisa membayangkan itu. Saking becatnya moral orang itu, jenazah diperkosa. Lalu ceritanya dalam kitab Durratun Nasihin ini, dia keluar dari tempat tinggal Rasul. Dia berjalan selama 7 hari 7 malam tanpa makan, tanpa minum, dan sambil menangis merintih di hadapan Allah. Ya Allah, ulun datang kepada Rasulmu untuk menyatakan betapa besarnya dosa yang ulun lakukan, tapi kemudian ulun diusir ya Allah. Sekarang ulun langsung menghadap kepadamu. Kalau seandainya engkau tidak berkenan mengampuni dosa hamba-Mu ya Allah, kirimkan sekarang juga api neraka, bakar ulun hidup-hidup, agar nanti ulun tidak dibakar lagi di api neraka. Pingsan ceritanya pemuda itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, malaikat dikirim Allah untuk datang menghadap Rasul. Rasul kan manusia biasa seperti kita juga. Malaikat dikirim Allah. Begitu sampai malaikat di hadapan orang, di hadapan Rasul tadi, dan malaikat, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dan Allah bertanya, "A'anta khalaqta 'abdi?" Allah bertanya seperti itu. Malaikat Jibril yang menyampaikan, "A'anta khalaqta 'abdi?" Apakah engkau yang menciptakan manusia, ya Rasul? Ya Muhammad, ujar Allah, engkaukah yang menciptakan manusia? La, tidak, kata Rasul. Bal huwallazi khalaqani wa khalaqahum. Tetapi Allah yang menciptakan aku dan menciptakan seluruh manusia. Koreksi buat Nabi, ya, koreksi buat Nabi. A'anta tarzuqahum ya Muhammad? Apakah engkau yang memberikan rizki kepada manusia?
manusia. La, tidak, kata Rasul. Bal huwallazi razaqani wa razaqahum. Tetapi Allah yang memberikan rizki kepadaku dan memberikan rizki kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, malaikat Jibril mengatakan pesan Allah, a'anta taqbalu taubatahum. Kalau engkau tidak menciptakan manusia, kalau engkau tidak berhak memberikan rizki kepada manusia, tidak mampu memberikan rizki kepada manusia, a'anta taqbalu taubatahum, apakah engkau berhak untuk menerima taubat mereka? La, tidak, kata Rasul. Bal huwallazi yaqbalu taubata min ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah yang berhak untuk menerima taubat seseorang, dan Allah pun yang berhak untuk menghapuskan kesalahan seseorang. Baru Rasul menyadari, oh ternyata seminggu yang lalu, kata malaikat Jibril, ada seorang pemuda datang kepadamu dengan membawa dosa yang besar, dengan menyatakan dosa yang banyak. Engkau tolak dia, engkau tolak dia. Ingatkah kau ya Muhammad tentang peristiwa itu? Baru kemudian Rasul sadar, Bapak Ibu sekalian, oh ternyata memang seminggu yang lalu ada seseorang yang datang menyampaikan kepada beliau, kepada Rasul, tentang banyaknya dosa yang dilakukan. Menjual kain kapan, memperkosa mayat, bahkan luar biasa itu, memperkosa mayat. Ketahuilah wahai Rasul, kata Jibril, dosanya sudah diampuni Allah, karena dia segera bertaubat dari dosa yang pernah dia lakukan. Lalu kemudian Rasul mengirim salah seorang sahabat untuk menjemput pemuda itu. Dicarilah pemuda itu, sekian hari baru ketemu, Bapak Ibu, karena perjalanannya itu 7 hari 7 malam, tanpa makan, tanpa minum. Dia hanya merintih di hadapan Allah tentang banyaknya dosa yang dia lakukan, dan yang tidak Allah mengampuni dosanya. Tapi dia tidak pernah putus asa dalam mengharap ampunan Allah. Akhirnya ketemu, Bapak Ibu, akhirnya ketemu, ditemukan pemuda itu dalam keadaan pingsan karena sekian hari tidak makan, tidak minum. Dibawalah pemuda itu ke hadapan Rasul. Wahai pemuda, Allah memberikan kabar gembira kepadamu bahwa dosamu telah diampuni Allah. Ceritanya pada waktu pemuda itu dibawa ke hadapan Rasul, Rasul pada waktu itu sedang sholat maghrib berjamaah, dan Rasul membaca surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, dan seterusnya. Dan pada waktu pertengahan Rasul membaca ayat itu, pemuda itu roboh, berteriak dia, dan dia meninggal dunia dalam ampunan Allah. Dalam kitab Durratun Nasin halaman 267 disebutkan cerita itu.